Di sini telah hadir Ketua Umum Kapten Indonesia, Kanda Abdul Rauf Tera, yang nanti akan berbicara tentang bagaimana sesungguhnya pencapaian-pencapaian Kapten Indonesia selama 2 tahun, dan kemudian apa makna daripada tema yang diangkat, yaitu Kapita Selecta Kapten Indonesia dan Dunia. Kepada Ketua Umum Indonesia, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Kegiatan, aktivitas, kesibukan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, dan khususnya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga aktivitas harian seluruh warga negara Indonesia berjalan dengan baik dan lancar. Inisiasi kegiatan Kapten Indonesia dalam rangka besok hari ulang tahun kedua atau Disnatalis kedua Kapten Indonesia, yang mengusung tema terkait dengan berbagi sesama. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena situasi Indonesia hari ini adalah situasi di mana dunia, bukan hanya Indonesia, membutuhkan saling berbagi bisnisnya, bagian dari berbagi. Pada intinya adalah Kapten Indonesia mengusung tema ini agar supaya memberikan kesadaran kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya internalisasi kapten, baik secara struktur maupun di badan otonom, agar supaya ayo berbagi, ayo mengajak sahabat teman-teman yang lain untuk tetap melakukan konsistensi terhadap kegiatan kapten, dan saling bagaimana memberikan masukan satu sama lain sehingga kita bisa memberikan ruang-ruang solusi terhadap siapa saja yang membutuhkan masukan dari di antara kita. Itu yang menjadi tema sentral dari Kapten Indonesia. Dan hari ulang tahun kedua ini, kita melakukan beberapa kegiatan, di antaranya ada buka puasa bersama, berbagi takjil, mengunjungi dan memberikan santunan kepada kaum duafa atau anak yatim, fakir miskin. Kemudian kita lakukan yaitu Liga Baca Quran. Ini ide yang sangat cemerlang sekali, dan pertama kali dilakukan kontestasi bagaimana antar pekerja migran di seluruh dunia tanpa terkecuali, kalau masih tinggal seluruh pekerja migran Indonesia kurang lebih 10 orang, berarti kita sedang mengajak 10 orang untuk melakukan kegiatan atau terlibat di dalam kegiatan Disnatalis Kapten ini, khususnya perlombaan dia baca. Dan itu kita tidak membatasi segi umur, lalu kemudian kita memberikan kesempatan kepada siapa saja yang biasanya kalau dari umur anak-anak, remaja, sampai ada tingkat di pekerja migran, tentu ini itu saja. Kedua, akan mempertahankan, dan dari panitia pelaksana akan memberikan lumayan besar hadiah-hadiah, ada gimmick, ada sertifikat, dan sebagainya. Ini adalah kita akan jadikan sebagai tradisi di
kegiatan tahunan Kapten Indonesia dari event organizer Golden Era Kapten Indonesia. Berikutnya yang kita laksanakan hari ini dan baru saja pembukaan, baru saja kita mulai, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan podcasting online Kapten Indonesia 2 hari 2 malam. Kenapa 2 hari 2 malam? Karena ini adalah bertepatan dengan ulang tahun yang kalau ulang tahun yang ke-30, apakah 30 hari, 30 malam? Tentu kita akan berbeda dan kondisi di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan segala kebersamaan, kita melangkah membuka acara kegiatan podcasting Kapten Indonesia yang dilaksanakan hari 2 malam, dan sebagai penanggung jawab ada 2 media Kapten Indonesia, yaitu arunnews.tv.id dan Arung Kapten TV. Tentu ini adalah salah satu badan otonom Indonesia yang bergerak di bidang media, media Kapten, suara Kapten Indonesia. Jadi salah datang Kapten Indonesia yang dilakukan oleh seluruh badan-badan otonom yang tentu satu persatu kita akan publish, kita akan perkenalkan kepada elemen-elemen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, begitu juga di internal Kapten Indonesia. Saya kira itu pengantar dari saya, dan tentu akan kita akan bergerak bicara sesuai dengan permintaan MC atau host, seperti apa yang diinginkan tentang Kapten Indonesia. Kita beri judul podcast ini Kapita Selecta Kapten Indonesia dan Dunia Internasional. Dan berbicara semua adalah internaten, mulai dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, DPP, DPW, bahkan ada dari badan-badan otonom. Dan ini hari ini kita akan mulai dan akan kita dengarkan satu persatu seperti apa di bawah kemana Kapten Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar Bang Amir, dan sekaligus ini adalah direksi atau sekretaris daripada Suara Kapten Indonesia. Mohon maaf, Bang Amir ini adalah sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Kapten Indonesia, namun diberi mandat untuk menakodai atau memimpin sebagai tim red daripada Suara Kapten Indonesia, dan beliau sangat luar biasa. Berbagai macam kegiatan-kegiatan dilakukan, tadi buka langsung di arunnews.id, di media Kapten Indonesia, YouTube Kapten Indonesia, silakan saja, dan terus tidak susah kita dapatkan informasi-informasi, gagasan-gagasan tentang Bang Amir di media Kapten Indonesia. Silakan Bang Amir, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ketum atas sedikit sambutan yang diberikan atas Harla kedua Kapten Indonesia. Saya kira kita langsung saja teman-teman yang ingin menanyakan apa sebenarnya pencapaian 2 tahun Harla kedua Kapten Indonesia. Saya kira ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari DPW maupun Badan Otonom kepada Ketua Umum, nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Saya kira pertanyaan ini langsung di-recording, nanti akan menjadi catatan pribadi juga buat Ketum dan organisasi kita sendiri. Saya persilakan kepada teman-teman. Langsung saja dibuka unmute-nya.
Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan kepada Ketum. Pertama, Tum, mungkin bisa disampaikan bagaimana sebenarnya sepak terjang komunitas penyedia tenaga kerja internasional Indonesia ini selama dalam kurun rentang 2 tahun ini. Apa sebenarnya pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, secara internal tentu kita sudah paham bahwa Kapten Indonesia dengan Naga Berani hari ini sudah bisa mempublish strukturnya sampai di tingkatan kabupaten kota, 34 provinsi selesai, dan 514 kabupaten desa tuntas semuanya, hanya melakukan perbaikan-perbaikan struktur. Sekarang ini kami mengharap ILC, Indonesian Learning Center, supaya tetap 7.094 kesejahteraan agar supaya cabang kita tetap eksis dan segera dituntaskan. Begitu juga lembaga eksekutif desa, kita akan banyak berbincang dengan Pak Mansur Ahmad terkait dengan perkembangan LED, dan hari ini sudah lebih dari separuh dari 83.447 desa kelurahan ke Indonesia telah terbentuk direktur desanya. Dan Kapten Indonesia khususnya DPP bekerja ekstra untuk melakukan perjuangan mana cabang-cabang di seluruh dunia terlahir dan bisa eksimkan seperti apa ke depan Kapten Indonesia membantu dan hal perjuangan mengambil job-job, memperebutkan job, karena kita ini bertarung lintas negara di luar negeri, tentu dibutuhkan kreativitas sebuah negara. Dan tentu kami menganggap sangat terbaik kosnya besar, lalu kemudian relasi sangat penting untuk dilakukan koordinasi besar-besaran. Nah, kita hadir untuk membantu pemerintah dalam hal memperjuangkan seperti apa job-job itu kita perebutkan di luar negeri. Itu eksistensi daripada Dewan Pengurus Cabang Istimewanya Kapten di 119 negara ke depan. Saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, dan seluruh warga negara Indonesia, kami di Kapten sesungguhnya adalah belum mampu mengatakan bangga terhadap Kapten, akan tetapi kami mengatakan bahwa Kapten ini sudah banyak orang lain menganggap besar, walaupun kondisinya sangat masih terbatas sekali dalam situasi yang serba orang melangkah, dibutuhkan berbagai macam prasyarat-prasyarat karena situasi masih COVID dan pandemik yang masih sementara berlangsung, dan beransur-ansur pemerintah bekerja ekstra perlahan-lahan yang namanya COVID ini akan pergi meninggalkan Indonesia dan meninggalkan kita semua sebagai tamu yang memang tidak pernah diundang, dan semoga pergi tanpa pamit juga. Hal ini tentang Kapten, dan saya kira berbicara pemberangkatan, saya kira itu adalah ranah di mana selama kurang lebih 1 tahun ini tidak ada prosesi pemberangkatan yang dilakukan ke luar negeri. Tapi alhamdulillah Kapten Indonesia di akhir tahun kemarin sempat memberangkatkan kurang lebih 100 orang ke Jepang. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita di saat orang belum tidak sanggup melakukan pemberangkatan, Kapten Indonesia tetap akan berinisiasi. Bukan berarti tidak ada pemberangkatan, tidak ada usaha. Akan tetapi hari ini Kapten Indonesia melakukan pelatihan-pelatihan di daerah itu tidak kurang dari puluhan ribu kegiatan-kegiatan pelatihan yang sementara berlangsung siswanya, baik di kabupaten, di provinsi, maupun yang sebagian juga ada dihandle oleh pusat. Nah, soal mitra Kapten Indonesia, hari ini kita sudah bermitra dengan Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah, hanya kurang lebih 10 hari waktu kerja, mulai dari nota kesepakatan sampai dengan
perjanjian kerjasama 10 unitnya di kurang lebih 8 kalau tidak salah atau 7 provinsi. Di Jawa Barat ada 3 unitnya UTB-nya, kemudian di Jawa Timur ada 2, di 5 kabupaten di luar Jawa itu ada kurang lebih masing-masing 1, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Lampung. Itu kurang lebih 10 PT, dan sekarang sementara pelatihan dan arah MOU kita atau perjanjian kerjasama ini itu pemberangkatan minimal 1.000 tenaga kerja atau SSW dan magang ke Jepang. Dan sebentar lagi kita akan buka di Korea, China, Taiwan, Australia, dan beberapa negara di luaran sana yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dari berbicara soal pencapaian-pencapaian, minimal Kapten Indonesia infrastrukturnya sudah hampir tuntas, dan sekarang ini pengembangan sayap-sayap Kapten Indonesia, badan-badan otonom juga lebih dari separuh itu sudah struktur pusatnya. Kalau struktur hampir sudah selesai semua, yang belum adalah di tingkatan kabupaten maupun provinsi bila diperlukan dalam badan otonom itu sendiri. Jadi soal pencapaian, saya kira berjalannya waktu dan penuh keterbatasan, Kapten tidak pernah berhenti dan tidak pernah tidur. Itu yang perlu dicatat. Kami 1 kali 25 jam dengan istilah Kapten, 1 kali 24 jam bekerja, 1 jamnya dipakai merokok. Karena orang-orang Kapten banyak merokok, termasuk sekjen dan ketua umum dan beserta seluruh kegiatan DPW, DPC itu rata-rata kaum hisab atau ahli hisab lah. Dia hidupnya bergantung dengan seberapa kuat menghisap dalam 1 hari. Kira-kira seperti itu, Bang Amir. Mungkin ada lagi yang lain. Siap, terima kasih Ketum atas sambutan yang diberikan. Saya kira tadi banyak yang sudah disampaikan bahwa pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Kapten Indonesia, terutama pembentukan di 34 wilayah, kemudian 514 DPC kabupaten kota dan di kecamatan, branch manager, dan 33 badan otonom. Dan Kapten Indonesia sudah memberangkatkan 100 orang pekerja migran ke luar negeri. Saya kira dalam pencapaian 2 tahun ini lumayan besar yang dilakukan. Saya berikan kesempatan pada teman-teman. Kapten Indonesia juga sudah menginisiasi kegiatan-kegiatan dalam negeri. Seperti di IKN itu, ibu kota negara, calon ibu kota negara, kita mendapatkan 2 titik dan kebutuhan lapangan kerja itu kurang lebih 4.000 orang. Dan baru 2 hari yang lalu saya menerima job dari Polandia di agensi yang lain itu kurang lebih 300-400 orang. Dan kemudian selain program kita di Malaysia ada di bidang pertanian, perkebunan, dan seterusnya, itu ada 5 item, itu kurang lebih 500.000. Kemarin ada puluhan ribu juga saya terima dari agensi yang berbeda. Dan berikutnya, Kapten Indonesia juga salah satu DPC kita telah berhasil bekerja sama dengan pengusaha atau perusahaan di daerah. Dan ini kita harapkan agar supaya teman-teman di daerah, agar supaya DPC-nya itu bisa mandiri dengan cara bekerja sama perusahaan-perusahaan lokal. Gimana caranya? Kita yang mengatasi seluruh kebutuhannya. Apa itu? Misalnya tenaga kerjanya, mulai dari yang terbawah tentu kita sampai menengah ke bawah lah. Itu yang perlu kita atasi, dan itu bisa menjadi pemasukan buat DPC. Seperti yang ada di Luwu sana, itu ada tambang baru yang baru saja dibuka, itu memberikan kesempatan kepada anak muda Indonesia kurang lebih 5.000. Dan masih ada 7 lagi perusahaan yang sementara dinego. Seperti itu yang harus kita lakukan. Ada kabar burung, ini saya katakan kabar burung, kebetulan juga dari Pulau Cendrawasih.
ada dari Ketua DPW Papua Barat mengatakan di sana akan dibentuk kawasan ekonomi khusus. Ya, kalau dibuat kawasan ekonomi khusus sebagai efek dari Otsus 2 ini, saya kira Kapten harus mengambil sikap untuk mengambil secepatnya. Yang kebutuhan kerjanya puluhan ribu. Dan kalau ini dilakukan, akan tidak mungkin terjadi namanya kesenjangan sosial, karena Kapten menghindari itu. Gimana caranya? Gimana tekniknya? Jadi misalnya tahun depan akan dibuka perusahaan di daerah. Maka Kapten harus segera menego 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya pada saat pekerjaan itu sudah bekerja sebelum running 1 tahun minimal maksimal minimal ya minimal 1 tahun sebelum running ini harus tahu job apa yang dibutuhkan di dalamnya sehingga kita bisa melakukan pelatihan dan mencari orang-orang lokal. Kesalahan atau kekeliruan selama ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang baru dibuka adalah ketika ada perusahaan dan pada saat dibuka lapangan kerja itu serta-merta tidak ada jeda waktu untuk melakukan rekonsiliasi pelatihan terhadap masyarakat sekitar. Sehingga apa yang terjadi? Syarat dan ketentuannya tidak ada orang lokal yang bisa masuk. Apa yang terjadi? Yang masuk adalah orang luar atau dari kabupaten lain, dari provinsi lain. Apa yang terjadi? Setiap hari perusahaan itu didemo, terjadi kesenjangan sosial. Maka itu yang akan kita hindari ke depan. Tapi kalau ini yang kita lakukan, maka dipastikan tidak ada keributan di negeri ini karena orang-orang sekitarnya akan terberdayakan. Itu yang harus kita lakukan. Seperti sahabat kita Suyadi misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maaf. Di Kalimantan Tengah sana, itu kan begitu saya datang melantik, saya diketawain berbicara tentang peluang kerja di luar negeri. Saya bilang, Pak, tuh di sini jangankan ngajak orang ke luar negeri, ngajak bekerja saja dalam negeri, itu sudah repot. Maksudnya di Kalimantan Tengah itu, pekerjaan itu di sana cukup melimpah, sampai ratusan ribu di sana. Nah, artinya ini ada kesempatan. Ayo, mari kita semua seperti yang kita lakukan hari ini. Yang penting DPW DPC ambil kalau ada job-job yang ada di dalam lokal itu sendiri. Soal pekerjaan nanti kita akan sharing, kita akan publish ke teman-teman lain di provinsi lain, kabupaten lain. Nah, itu subsidi silang tenaga kerja. Dari pekerjaan yang ada di Jakarta masuk dari pulau luar. Pekerjaan dari Kalimantan akan masuk dari Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Kira-kira seperti itu Bang Amir, sambil menunggu kalau ada pertanyaan langsung saja. Siap, terima kasih. Ternyata Kapten Indonesia juga melakukan penerimaan tenaga kerja atau rekrutmen di dalam negeri ya, Tom ya. Tapi pertanyaannya kemudian Tom, kalau misalnya kalau kita menyaksikan di beberapa kabupaten atau seluruh provinsi yang lain tentang banyaknya tenaga kerja asing yang masuk di perusahaan-perusahaan itu, bagaimana investment dari Ketum sendiri persoalan tenaga asing dari Cina, dari Jepang maupun dari Arab Saudi dan lain-lain, bagaimana sepertinya? Yang kemudian undang-undang yang bisa dijadikan sebagai tameng untuk menghadapi mereka. Saya persilakan Tom. Ya, terima kasih Bang Amir. Saya kira ini isu menarik. Tapi sebenarnya saya justru sepakat dengan pernyataan Bang Hanif Dahiri ketika dia menjadi menteri. Dia mengatakan begini, kita sebenarnya harus berbangga ketika orang luar bekerja di negeri kita. Bukan berbangga ketika kita ini mengirim banyak tenaga kerja di luar negeri. Nah, tapi menurut saya ini ada benarnya, ada juga harus diperbaiki lagi. Apa itu? Bahwa ayo ciptakan dulu lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia dan tingkatkan seperti apa produksinya sehingga gaji para pekerja ini bisa dinaikkan. Nah, itu yang terpenting, bagaimana tingkat kesejahteraan itu lebih diutamakan dibandingkan
pekerjaan-pekerjaan serabutan yang lahir hari ini. Orang mau bekerja hari ini atau dalam penelitian yang baru-baru kejadian, dan itu sebenarnya saya prediksi dengan kemampuan saya berpikir saja dan menganalisa, itu sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu saya memprediksi tentang kondisi Indonesia, yaitu terjadinya tsunami pengangguran menurut istilah kami. Itu hari ini baru orang merilis bahwa angka pengangguran itu sudah kurang lebih 30 juta. Itu 7 bulan yang lalu kami sudah menyampaikan di media bahwa akan ada tsunami dan akan mencapai target-target pengangguran itu di angka ya 20 sampai 30 bahkan sampai 40 juta. Itu masih mengalir hingga hari ini. Kenapa? Karena orang yang bekerja di luar negeri besar-besaran pulang. Yang sementara bekerja dalam negeri terjadi PHK besar-besaran. Yang sementara ada kurang lebih 6 juta, 7 juta pengangguran yang sebelumnya terjadi gabungan ini, sehingga kita istilahkan adalah tsunami pengangguran, maka terjadilah kurang lebih 30 juta orang yang hari ini tidak jelas masa depannya. Nah, Kapten Indonesia sekaligus kami bocorkan bahwa ada beberapa kegiatan Kapten Indonesia yang berbasis desa, seperti misalnya ada yang kita akan launching setelah Ramadan itu di 1.538 desa, kita konsentrasi di 7 kabupaten kota di Karesidenan Solo. Itu akan memberi solusi kepada anak muda minimal 90 orang setiap desa. Namanya jaringan logistik desa. Kenapa? Kita akan berbicara tentang ketahanan pangan dan semua kegiatan berkaitan dengan pangan. Pangan itu kan meliputi laut, darat, dan udara. Artinya keseluruhan lah tentang bagaimana ketahanan kehidupan kita di masyarakat, khususnya berkaitan yang terkait dengan pangan ini. Nah, artinya apa? Kalau ini kita lakukan, artinya kalau ada kurang lebih 83.447 desa kelurahan, 80.000 aja deh. Artinya kalau ada 90 dikali kurang lebih 90 orang dikali dengan 80.000 sekian desa kelurahan, maka akan tercipta lapangan kerja kurang lebih 7,5 juta. Nah, itu yang kita lakukan. Belum lagi kita akan launching tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 nanti Mei, itu namanya kaki 5 atau Kapten Kios Lintas Masyarakat yang di nakodai oleh saudara Aan, yang tentu ini melibatkan banyak sekali masyarakat, karena ini kelompok keluarga yang akan dilibatkan. Minimal kita akan lahirkan kios-kios kita itu kurang lebih 100 dari setiap desa. Ya, untuk apa? Menghidupkan kaki 5. Ya, yang kita tingkat dengan Kapten Kios Lintas Masyarakat. Dan insya Allah di Sulawesi Selatan nanti kita akan launching itu produk bersamaan dengan umroh gratis 8 juta orang, dan kita akan lahirkan 8 juta kios, 800.000 haji plus, dan kita akan membuka lagi kerjasama dengan masyarakat yang namanya pintu desa. Kita akan bangun bersama-sama masyarakat menghidupkan suasana desa. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan hari ini, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kemendagri, bisa bersama-sama kita bangun ini Indonesia lewat desa. Jadi Kapten memberi tema di Sulawesi Selatan nanti itu membangun desa dari pinggiran. Dan inilah konkretnya, bangun kaki 5 itu namanya membangun desa dari pinggiran, betul-betul di desa. Bukan cerita membangun desa, tapi kelihatannya desa masih sepi-sepi saja. Nah, kita akan mencoba membuat satu catatan buat menjadi usulan sekaligus wacana buat pemerintah, dan kita kerjakan, bukan diwacanakan saja. Kami sudah bosan, capek, bahkan sudah tidak butuh lagi janji-janji yang sifatnya hanya di atas angin lalu kemudian ditinggalkan dan kita diberi kesempatan untuk memikirkan dan menghayal. Begitu kira-kira kebanyakan ide-ide yang lahir hari ini dari mohon maaf saja, kebanyakan dari lahir oleh pembesar-pembesar kita yang kemudian dipublish kepada masyarakat untuk kemudian menghayallah masyarakat menunggu dan menanti tanpa batas. Kalau Kapten berbicara
dan laksanakan. Apa yang diucapkan, itu yang dikerjakan. Kita berusaha membuktikan semua apa yang kita ucapkan, lalu kemudian kita kerjakan. Saya kira itu, dan setiap saya mengambil versi kapten ini hanya pembuka aja. Tolong Bang Amir nanti dan host lain, Taufik, ada Aan, ada Firman, ada Pak Suryansa nanti, host nanti itu, lebih banyak Anda yang bertanya deh. Lebih banyak Anda yang bertanya, karena ini podcasting. Jadi sebenarnya diskusi secara langsung, walaupun di-online-kan. Jadi audiens tidak di ruang untuk bertanya. Kita hanya lebih banyak mendengarkan yang, kalaupun yang online. Makanya saya mengatakan di awal, bahwa tidak usah menunggu orang yang datang mendengar on dan sebagainya. Kita sudah diskusikan sendiri soal itu. Jadi silakan lanjut saja. Ada mau dengarkan, tidak mau dengarkan, yang penting recordingnya Yohan. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan semoga pertemuan hari ini membawa berkah, dan kita akan akhir di hari Minggu tanggal 2 jam 1 siang. 1 kali 24 jam akan berinteraksi lewat media posting online ini. Terima kasih, dan hanya mohon dimaafkan atas nama Kapten Indonesia mengucapkan kepada Otonom Arus Indonesia, Arus TV dan seluruh media, dan mudahan para bicara sehat-sehat semua di sini, dan alhamdulillah semua menyatakan kesiapan untuk melakukan pembicaraan. Dan baru saja saya terhubung dengan Mbak Andi Jamaro, walaupun kurang signal kurang bagus, tapi kita membutuhkan tetap akan berbicara, memberikan wejangan dan informasi dan pemilu tentang kapten ini. Demikian, Allahumma fiq ila tsariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tom atas penyampaian yang luar biasa menjelaskan fenomena tenaga kerja dalam negeri. Ada semacam harapan dan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh Kapten Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Tom. Oke teman-teman, kita masih menyisakan waktu sesi pertama